Halo viewers. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Aku udah lama banget sih nggak buat video, kayak sekitar 2 mingguan lebih. Dan hari ini karena udah banyak yang masuk ke dunia perkuliahan, lagi menjalani awal-awal masa perkuliahan, aku mau buat video tentang gimana caranya kita bisa survive atau bertahan di dunia perkuliahan ini. Karena yang seperti kita ketahui bahwa dunia perkuliahan dan dunia kita waktu SMA itu sangat berbeda. So menurut aku dengan tips yang aku berikan sekarang, aku harap kalian bisa menjalani dunia perkuliahan dengan lebih maksimal nantinya. Cara-cara ini udah pernah aku lakuin waktu aku kuliah, dan aku ngerasa ini lumayan efektif dan bisa ngebuat aku bertahan di dunia perkuliahan. Oke, lakukanlah yang terbaik sejak awal, karena menurut aku pribadi, mata kuliah di awal semester itu masih lebih mudah dibandingkan mata kuliah di semester-semester atas. Sehingga kalau IP kalian bagus di semester 1, itu akan mendukung IPK kalian di semester-semester berikutnya. Yang kedua, menurut aku penting banget untuk mencari teman atau peer group di masa perkuliahan ini. Dulu aku juga ngerasa susah banget sih untuk mencari hal ini. Aku sampai deketin semua orang, aku sampai approach semua orang bareng-bareng sama orang yang berbeda di setiap harinya untuk tahu apakah orang ini bisa sesuai nggak sama aku nanti dalam menjalani perkuliahan. Kenapa? Karena di dunia perkuliahan itu menurut aku akan banyak yang namanya kerja kelompok. Dan kalian harus bekerja sama dengan banyak orang. Jadi kalau kalian udah punya grup yang enak untuk diajak kerja sama, itu juga bisa mendongkrak nilai kalian nantinya. Gak hanya itu, punya teman yang sefrekuensi sama kalian juga, itu bisa ngebantu kalian kalau kalian ada masalah. Yang ketiga, ikut organisasi atau event yang kalian suka dan bisa ngembangin potensi kalian. Menurut aku ini penting banget sih, karena organisasi dan event yang ada di kampus itu bisa membuat koneksi kalian akan lebih kuat nantinya. Contoh, aku bisa kenal anak fakultas lain waktu aku ikut kegiatan OKKUI, jadi mentor misalnya. Atau misalnya aku bisa kenal anak fakultas lain ketika aku ikut parade atau UI Artwork yang ada di kampusku. Dan asik banget ternyata kalau bisa punya teman dari fakultas lain. Bisa saling share ilmu bareng. Kedua, bisa saling tahu budaya kalau di jurusan ini kayak gini, budaya kalau di jurusan itu kayak gitu. Dan ada juga yang banyak sampai pacaran dan berjodoh sampai dia nikah gitu. Jadi menurut aku jangan pernah menutup kemungkinan untuk ikut kegiatan yang ada di kampus kalian. Baik yang di dalam fakultas maupun di luar fakultas. Karena itu benar-benar bisa ngebuat koneksi kalian akan lebih kuat, dan di dunia kerja kalian udah tahu nih, oh aku pernah ikut organisasi ini yang budaya kerjanya kayak gini. Yang keempat, jangan pernah nunda suatu tugas. Ini udah aku sering lakuin banget sih. Jadi misalnya kalau aku ada tugas suruh buat satu makalah yang dari bab 1 sampai bab 5, itu aku emang udah nyicil dari awal. Atau biasanya aku buat semuanya aja dulu dalam waktu 2 atau 3 hari gitu. Kayak bab 1 sampai bab 5-nya udah kelar, kerangkanya udah, kata-katanya udah, walaupun aku nggak tahu itu bener atau salah. Sehingga nanti hari-hari berikutnya aku udah bisa edit-edit hal-hal yang menurut aku kurang tepat. Karena tuh kadang yang aku rasain adalah ketika kita pengen buat tugas, apalagi waktu kalian jadi mahasiswa baru, kita nggak tahu formatnya gimana, yang bagus seperti apa. Dan kadang-kadang kita cuma mikirin doang, aduh gimana ya caranya buat makalahnya jadi bagus, aduh gimana ya cara buat tugasnya selesai, tanpa ngelakuin atau ngerjain tugas-tugasnya. Bahkan di era pandemi seperti ini, kadang-kadang tuh kita malah jadi lebih males atau lebih enakan tidur di kasur dibandingkan ngerjain tugasnya. Kelima, menurut aku kalian harus punya jadwal perkuliahan dan tujuan yang ingin kalian gapai. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kadang-kadang kita malah lupa atau ketinggalan kelas. Jadi kadang-kadang kan masalah kalau di era pandemi kayak gini, kitanya ketiduran karena nggak punya jadwal yang teratur. Jadi kita sering miss kelas gitu. Dan yang tadi aku bilang, di perkuliahan itu ada batas maksimal kalian bisa absen. Ada beberapa dosen yang aku lihat pas aku kuliah itu kalau udah masuk lebih dari 15 menit aja, itu kita nggak boleh di absen atau kita nggak boleh masuk kelas. Jadi ada keterlambatan, batasnya tuh berapa. Dan setahu aku sih maksimal 15 menit. Dan kalau misalnya kalian sampai nggak masuk lebih dari 3 kali semasa kalian perkuliahan di satu mata kuliah, itu kalian nggak bisa lulus mata kuliah tersebut. Dan kalian harus ngulang lagi di mata kuliah tahun depan. Jadi menurut aku sayang aja sih, karena semakin banyak kalian mengulang mata kuliah, berarti akan semakin lama kalian lulusnya. So menurut aku ini adalah usaha yang bisa dicegah
ketika kalian punya jadwal yang teratur. Dan jangan lupa coba cantumin mimpi-mimpi kalian mau jadi apa nanti ke depannya. Contoh, misalnya mimpi itu seperti goals kalian seperti aku pengen lulus 3,5 tahun, atau aku pengen jadi ketua BEM, atau yang ada di pikiran kalian pengen wujudkan itu di masa perkuliahan kalian, coba tulisin di kertas dan buat goals kecil gimana kalian bisa mencapai itu. Contoh, kalau aku mau jadi ketua BEM misalnya, oh berarti aku harus masuk BEM dulu nih di tahun pertama. Kalau aku udah masuk BEM, aku harus bisa jadi ketua bidang di mana. Nanti setelah lo jadi ketua bidang, lo bisa mencalonkan diri sebagai ketua atau wakil ketua BEM. Jadi emang ada strukturnya gitu. Atau misalnya kalau kalian mau 3,5 tahun, oh berarti aku harus bisa cum laude nih IP-nya. Kalau aku cum laude IP-nya, aku bisa ngambil 24 SKS. Semakin banyak aku bisa ngambil 24 SKS, aku semakin bisa untuk lulus 3,5 tahun. Udah kalian buat goals tujuan utamanya apa, dan buat tujuan kecilnya untuk bisa menggapai goals utama yang kalian inginkan. Oke, yang keenam, menurut aku yang penting juga adalah di perkuliahan ini kalian harus bisa mencari peluang, ciptakan inovasi, jadi yang beda dari orang lain, jangan sama. Karena aku dulu pernah ngerasa kayak, aduh anak UI pintar semua. Kalau misalnya nggak ada yang membedakan antara aku dan dia, aku bakal jadi apa gitu. Karena pembeda itulah yang membuat kalian menjadi unik. Dan kalian bisa ceritakan ketika kalian lulus dan wawancara kerja nanti. Yang membedakan kalian dengan orang lain apa. Dan aku mau bilang, kalian tuh bebas untuk jadi mahasiswa seperti apapun. Kalau kalian mau jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, it's okay. Kalau kalian mau jadi mahasiswa kuliah rapat, kura-kura, it's okay juga. Atau kalau kalian mau jadi mahasiswa yang kuliah nongkrong, itu juga gak apa-apa. Karena selama kalian ngelakuin itu dengan bahagia, selama kalian ngerasa apa yang kalian lakukan bisa bermanfaat buat diri kalian dan diri orang sekitar, menurut aku tetap lakuin itu dan tetap jadi diri kalian sendiri. Karena di perkuliahan ini kita belajar hidup untuk bisa lepas di dunia kerja seperti apa. Jangan sampai kata-kata orang yang ngebuat kita jadi jatuh, kita jadi nggak bisa mengembangkan potensi diri kita. Aku jadi ingat teman aku yang kupu-kupu kuliah pulang itu nggak cuma belajar aja loh mereka. Ternyata mereka ada kegiatan lain di luar kampusnya, dan atau dia punya bisnis lain, atau misalnya ada yang kuliah rapat karena emang dia cita-cita pengen orang yang berperan di politik Indonesia atau seperti apapun itu. Setiap orang punya mimpi, setiap orang bisa menjadi apapun yang mereka mau. Jadi jangan pernah takut atau ngerasa sedih dengan sebutan-sebutan yang orang lain kirimkan sama kalian. Oke? Cukup segitu aja video dari aku. Aku harap kalian enjoy dengan videonya. Dan kalau kalian punya hal yang ingin kalian tanyakan atau hal yang pengen kalian bahas, tulis aja di kolom komen kalian mau aku bahas apa. Nanti kalau emang menarik dan aku bisa buatin videonya, akan aku buatin videonya. Oke? Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.